Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah untuk menjalankan puasa Senin Kamis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Apa kabarnya Iwan Ahwat dimanapun Anda berada semuanya? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya Fajar Hidayat ditemani Yusuf Sebangkit di meja operator dan juga ada Neza di balik meja switcher Hasil TV. Bisa kembali menemani ruang dengar Iwan Ahwat semuanya dalam program acara Tausiah Sore, kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Ahmad Soleh. Dan alhamdulillah Iwan Ahwat, Ustadz Ahmad Soleh sudah berada di tengah-tengah kita semua. Mari kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah, atas doa dari semuanya, dari ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim. Saya dalam keadaan sihah wal afiyah. Perjalanan lancar Ustaz? Alhamdulillah, dimudahkan Allah lancar. Alhamdulillah. Ya Iwan Ahwat, pada kesempatan sore hari ini Ustaz Ahmad Soleh masih akan melanjutkan kajiannya, yaitu kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin, dan pada sore hari ini mengambil tema beberapa masalah dalam puasa. Dan nanti Ustadz akan memaparkan sekitar 4 hadis tentang bab kita pada sore hari ini. Dan sebelum itu mari kita buka saja kajian sore hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Bagi Iwan Ahwat yang memiliki pertanyaan seputar tema kita pada sore hari ini bisa dikirimkan melalui layanan WhatsApp Rasil di 08111 999 720 ataupun ingin berinteraktif langsung di 021 845 1512. Baik Pak Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim yang sama-sama mengharapkan hidayah irsyad dan hidayah taufiq dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah mampu memanfaatkan waktu yang ada untuk menggali kembali pesan-pesan suci yang dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab siam, namun sekarang juga masih berbicara tentang itu. Hanya persoalannya adalah kita akan mengkaji sekarang tentang masalah-masalah dalam siam, ya, yang sering kali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tidak memperpanjang percakapan, mari kita mulai saja. Pertama, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Muttafaqun alaih. Idza nasiya, apabila lupa, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fa akala, kemudian ia makan, au syariba, atau ia minum, fal yutimma saumahu, hendaknya ia sempurnakan saumnya, fa innama, karena sesungguhnya ia at'amahullah, Allah memberi makan kepadanya, wasaqahu, dan memberi minum.
Saqa itu memberi minum, at'ama memberi makan. Tapi kalau minuman atau minum adalah syariba gitu ya. Makan akala ya gitu ya. Jadi apabila kita lupa, ini menarik sekali. Lupa sekali lagi apabila kita lupa. Dan ini adalah dinyatakan sebagai karunia Allah. Allah memberi makan dan Allah memberi minum kalau lupa itu. Ya, kalau kita makan dan minum. Maka oleh sebab itu yang namanya nasya, namanya lupa, mengakibatkan sesuatu menjadi rahmat. Karena ia tidak membatalkan puasa, tidak harus diqadha, ya, tidak harus diganti, karena memang pertama tidak membatalkan. Jadi pertama itu menjadi rahmat, tidak membatalkan dan tidak harus diganti alias tidak harus diqadha. Ayu siam, yang mana siam yang seperti itu? Mana saja siam yang mana saja. Mau siam wajib, ya, siam sunnah, mustahab atau nafilah. Apakah kemudian siamnya itu karena bahasa kita nazar gitu kan? Maka itu semuanya tidak membatalkan. Karena itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ini, an'amahullahu wasaqah, Allah yang memberi makan dan memberi minum. Dengan catatan apa tadi? Nasya. Ya. Maka dari situ juga hukum ini mencakup segala hal yang membatalkan puasa. Ya, segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jika itu dilakukannya karena lupa, maka ini catatannya. Nah, gitu. Wah, asik banget nih. Biasa asik banget apa? Iya, kalau lupa. Pengantin baru gimana? Kalau lupa, gitu kan, pengantin baru nikah di bulan Sya'ban, siam, ketemu lupa tuh di hari pertama. Gimana? Berdasarkan hadis ini, itu tidak membatalkan. Tapi masa iya sih lupa? Kan begitu persoalannya. Bisa saja, gitu loh. Bagi kita yang tidak pernah melakukan yang demikian itu, maksudnya tidak pernah lupa, ya mungkin jadi pertanyaan. Tapi hadis ini yang dibicarakan memang tentang masalah makan dan minum. Tetapi kemudian para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud segala sesuatu yang membatalkan puasa, gitu kan? Jika itu dilakukan dengan nasya, lupa, maka tidak membatalkan, gitu ya. Nah, ini juga kemudian pertanyaannya, makan baik itu banyak maupun sedikit, minum banyak ataupun sedikit, termasuk tadi yang membatalkan yang lain, sampai tuntas atau belum tuntas, selama itu kategorinya nasya lupa, maka tidak membatalkan. Tentu tadi pertanyaan tadi agak sulit bagi kita untuk, masa iya sih lupa gitu kan? Lupa. Saya dulu ketika pertanyaan itu sering dikemukakan. Ketika ingatan saya agak cukup kuat mengingat persoalan-persoalan kebiasaan, itu saya mempertanyakan. Tapi sekarang kemudian saya mengakui, oh bisa jadi. Ya, sekarang itu misalnya kadang misalnya seseorang sudah rutin dia membaca sesuatu, misalnya mohon maaf ya, ada di antara kita kan ada mendawamkan bacaan. Misalnya dia membaca misalnya mendawamkan bacaan sholawat ba'da asar gitu kan. Nah, ba'da asar dia sudah terbiasa, baik dalam keadaan muqim maupun dalam keadaan safar dia sudah terbiasa. Tapi ternyata kadang saya sudah baca belum ya tadi ya ba'da asar itu, karena ba'da asar itu katakanlah kalau asar sekarang 15.30-an, sebenarnya kurang dari situ. Berarti habis sholat asar itu jam 4, dari jam 4 sampai ke maghrib itu ada waktu. Ya, ada waktu paling tidak 1,5 jam atau 2 jam. Kadang kita bisa lupa dalam waktu 2 jam itu apa saja yang sudah dilakukan. Nah, jadi ini sekarang saya sudah merasakan juga seperti orang tadi gitu kan, sehingga oh iya bisa jadi memang bisa lupa. Nah, oleh sebab itu ikhwan dan akhwat pendengar radio silaturahim, bahwa toleransi Islam dan kesesuaiannya dengan fitrah manusia, di mana Islam tidak menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan karena lupa dan implikasinya, dengan syarat bahwa perbuatan itu tidak dibuat-buat. Baik, sesungguhnya ini juga
lupa, itu nanti ada hal-hal yang kemudian oleh syariat hendaknya diwaspadai. Misalnya begini, hadis berikutnya ya, hadis kedua. An Laqit bin Sabrah radhiyallahu an, ia berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu'i. Ya. Aku berkata, kata siapa? Kata Laqit bin Sabrah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni, kabarkan kepadaku anil wudu, tentang wudu. Qala, Nabi menjawab, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq. Ini yang ingin saya sampaikan. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Ya, illa an takuna sha'ima, begitu kalau diwaqafkan ya. Illa an takuna sha'iman. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Aku bertanya, kata siapa? Kata Laqit. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang wudu. Beliau bersabda, sempurnakanlah asbighil wudu, sempurnakanlah wudumu, wa khallil baina asabi', dan basuhlah sela-sela jari-jarimu itu, gitu kan. Kemudian wa baligh fil istinsyaq, dan berlebihan tuh maksudnya kalau menghirup air ketika wudu itu sebaiknya sampai ke hidung, sampai bersih, di hidung itu sampai bersih. Nah, kecuali kamu sedang berpuasa. Jadi kalau sedang berpuasa jangan sampai begitu gitu. Jadi istinsyaqnya itu sederhana. Tapi kalau sedang tidak berpuasa, disarankan agar ini, sehingga kotoran, maka ini ketika orang bicara kemarin tentang COVID-19 gitu kan, orang kemudian menjadi was-was. Tapi kalau orang yang wudunya benar, ya, ini menjadi jalan terjauhnya dari COVID-19, mestinya begitu ya. Lalu itu buktinya orang yang ahli wudu saja kena. Oke. Saya tentu tidak membahas masalah itu, tapi yang jelas saya ingin sampaikan bahwa semua syariat itu memberikan keuntungan positif dalam kehidupan dunia kita, apalagi kemudian nanti karena masalah agama ya, maka tentu dengan akhirat juga sangat berhubungan. Tapi saya ingin katakan, meskipun ini tidak diperdalam, tapi salah satunya adalah bahwa itu adalah faidahnya akan paling tidak mengurangi, kalau tidak dikatakan membersihkan COVID-19 yang bersarang di mana, dari yang bersarang di hidung. Oke, tentu pembahasannya kalau ingin lebih lanjut berarti kan semua keilmuan yang menyangkut tentang itu bisa dihadirkan gitu ya. Jadi hanya dari paradigma ini kita punya kesimpulan bahwa syariat itu ternyata ini mampu memberikan faidah-faidah positif baik di kehidupan duniawi, apalagi kan ini masalah agama, tentu akan berhubungan erat dengan kebahagiaan ukhrawi gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau sedang berpuasa, illa antakuna shaiman, sedang berpuasa, maka cukup dengan sederhana saja menghirupnya. Gitu loh pengertiannya. Gitu ya. Tapi kalau di luar sedang siam, sedang berpuasa, maka harus serius gitu ya. Dari hadis ini dapat kita lihat ya, jadi saksama dalam berkumur dan istinsyaq adalah sunnah bagi yang tidak berpuasa. Jadi itu sunnah dalam pengertian begitu dianjurkannya, ya, sunnah di situ ditekankannya, gitu kan, bagi orang yang tidak berpuasa. Sementara orang yang berpuasa makruh, ya, untuk saksama dalam berkumur dari insyak tadi. Kenapa? Limadha? Apa yang mengakibatkan dinyatakan makruh? Tadi karena dikhawatirkan air masuk ke perut sehingga puasanya batal. Nah ini, maka oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa segala sesuatu itu ada ada tesis, ada antitesis, ada penangkalnya. Kalau dalam bahasa ini tadi seperti lupa, maka sesungguhnya syariat juga menyarankan agar tidak lupa. Itu bagaimana? Seperti ini, agar air tidak terhirup, sudah disunahkan, ya. Disunahkannya apa? Jangan terlalu menghirup airnya ke dalam hidung, jangan terlalu berlebihan. Padahal itu menjadi sunnah ketika dilakukan saat
tidak berpuasa. Nah, maka oleh sebab itu, ketika kita akan lupa dalam satu persoalan, sesungguhnya sudah diajari bagaimana supaya tidak lupa, gitu ya. Oke, baik. Ya, tetapi kasusnya maksud saya tidak semuanya secara mutlak, tetapi paling tidak diminimais, diperkecil, gitu ya. Oke, baik. Kemudian hadis berikutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yagtasilu wa yasum, muttafaqun alaihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk waktu fajar ya dalam keadaan masih junub karena min ahlihi, disebabkan karena dengan keluarganya, maksudnya dengan istrinya ya, karena melakukan kewajiban bersama istrinya. Tsumma yagtasilu, kemudian beliau SAW mandi, wa yasumu, dan berpuasa. Dari sini dapat kita lihat ya, bahwa junub sampai waktu terbit fajar tidak membatalkan puasa. Ya, kalau Rasul kan junub bukan karena mimpi. Nah, nanti saya buktikan dengan hadis berikutnya insya Allah. Karena Nabi tidak pernah bermimpi dalam masalah itu, gitu ya. Nah, Nabi tidak pernah bermimpi berhubungan dengan lawan jenisnya dalam mimpinya, tidak pernah. Jadi kalau kita yang pernah, itu menunjukkan bahwa kita masih bisa digoda oleh syaitan. Amma nabiyuna, adapun nabi kita tidak pernah. Jadi kalau junub berarti karena beliau berhubungan dengan istrinya, bukan karena mimpi. Nah, hadisnya ya, an Aisyah wa Ummu Salamah. Ya, an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulmin thumma yasum, muttafaqun. Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub yang bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa. Jadi kalau kemudian ada riwayat mengatakan Nabi pernah karena hilm, ya, pernah junub karena hilm, mesti dikaji lebih jauh. Kenapa? Apa alasannya harus dikaji lebih jauh? Tapi kan bisa saja misalnya hadisnya, misalnya gitu kan. Enggak, karena Nabi tidak pernah dalam hal itu tidak pernah dipengaruhi dalam masalah itu, tidak pernah terpengaruh oleh syaitan. Kalau hakikatnya mimpi basah itu minas syaitan. Ya, jadi mohon maaf kalau mungkin saya tidak tahu persis, saya belum mewawancari, mungkin suatu saat saya ingin mewawancari itu anak-anak muda gimana. Kamu pinginnya gimana? Pingin mimpi yang kayak gimana gitu. Kalau mimpinya seperti itu misal, berarti anak belum mengerti. Dia lebih suka diganggu syaitan kalau begitu, kan begitu. Karena kata Nabi bahwa mimpi basah itu minas syaitan. Nah, Nabi SAW tidak pernah bermimpi seperti itu. Gitu ya, oke, baik. Hadis atau mutiara dari hadis-hadis yang tadi dikemukakan, ya, dapat kita lihat bahwa hadis ini dan hadis sebelumnya menjelaskan bahwa junub sebelum subuh itu tidak merusak syam, tidak merusak puasa. Baik junub itu akibat persetubuhan atau mimpi. Tetapi sekali lagi yang dicontohkan dalam hadis ini yang dijadikan referensi karena bukan hilm, bukan karena mimpi, tapi karena berhubungan dengan istri. Berhubungan dengan istri berarti dilakukan sebelum fajar. Nah, sebelum waktu fajar, mandi junub, fajar sudah muncul, kayak gitu. Jadi boleh kemudian mandinya setelah datang subuh. Dan itu tidak membatalkan. Jangan khawatir dianggap puasanya batal, gitu ya. Oke, baik. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama salaf dan disepakati oleh ulama khalaf, ya. Hal ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, karena kebolehan bergaul dengan istri di akhir malam itu mengakibatkan keadaan junub pada waktu terbit fajar, sehingga kebolehan itu menunjukkan sahnya puasa. Sekali lagi, saya ingin tambahkan penjelasan ini. Syam Ramadan, ya, syam Ramadan. Ada orang yang memang jadi diperbolehkan sesungguhnya malam Ramadan itu seorang suami mendatangi istrinya itu boleh.
Sekali lagi boleh. Tetapi di tingkat tertentu, di level tertentu, dia tidak mendatangi istrinya selama sebulan. Sekali lagi, di level tertentu. Ketika dia mengerti betul bagaimana bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi ini bertahap. Kenapa kemudian di awal-awal? Jadi boleh dibilang begini. Maka akan ada hadis nanti di 10 hari terakhir Nabi tidak pernah mendatangi lagi. Bahkan mengencangkan ikat pinggangnya. Itu menunjukkan di situ adalah puncak pendekatan. Puncak taqarrub gitu loh. Nah, kalau kita memulainya di 10 terakhir, tapi ada orang yang memulai pendekatan itu dengan serius sejak tanggal 1 Ramadan. Jadi pertanyaannya begini. Lailatul Qadar itu kapan? Atau kenapa kita i'tikaf? Kan begitu. Kenapa kita memperbanyak di 10 hari terakhir? Karena saya, kata orang-orang yang melakukannya, sedang mencari Lailatul Qadar. Oke. Dan saya juga tidak harus ribut dengan orang yang mengatakan, kalau begitu, mulailah cari sejak tanggal 1. Loh, memang Quran kapan turun? Ribut lagi. Oke. Sudah nggak usah ribut. Sekarang kamu memahaminya gimana tuh Lailatul Qadar? Iya, kata para ulama kan tanggal 27. Tanggal ini cari kata Nabi di 10 hari terakhir. Oke. Itu betul, tidak salah. Di 10 hari terakhir kamu cari itu betul. Tapi jangan kamu salahkan. Ada orang yang mencarinya dengan penuh hati-hati sejak awal Ramadan. Bahkan saya katakan mereka mencari Lailatul Qadar sejak tanggal 1 Syawal. Loh, kok tanggal 1 Syawal? Berarti setahun yang lalu dia mencari. Naam. Jadi mereka mencarinya tiap malam. Bukan hanya bukan hanya di malam 10 hari di bulan Ramadan. Nah, ada orang yang mencarinya sejak Syawal. Apa maksudnya kalau begitu? Maksudnya ibadah 10 hari Ramadan dengan ibadah di tanggal 1 Syawal sampai berikutnya itu sama, gitu loh. Sama-sama dia malamnya dipenuhi dengan tadarus Al-Quran. Sama-sama malamnya dia dengan tangisan, dengan istighfar. Jadi dia karena dia tidak ingin rugi. Apa kemudian kita salahkan orang yang seperti itu? Salah itu, yang Lailatul Qadar ya 10 hari terakhir. Oke. Karena paradigma kita berbeda. Itu yang mengakibatkan perdebatan itu di situ persoalannya. Karena tidak mengerti persoalan, ribut. Padahal dua-duanya benar. Gitu loh. Tadi hadis yang mengatakan carilah misalnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini saja sebenarnya kalau mau dipersoalkan itu sudah mendapatkan persoalan. 10 hari terakhir itu tanggal berapa? Tanggal 21. 10 hari terakhir itu. Mulainya tanggal 21. Enggak, tanggal 20 ribut. Padahal dua-duanya benar. 20 itu 10 hari terakhir. Kalau 29 Ramadannya sampai 29. Tapi kalau sampai 30 berarti 21. Kan persoalan itu kan. Nah, ini tidak harus ribut kan. Persoalannya bukan meributkan tanggalnya. Persoalannya adalah seriusnya kita bermunajat dan bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ia tidak ingin cintanya dengan Allah terputuskan, maka dia tinggalkan istrinya. Dari sini kita akan tahu bagaimana kemudian orang ada orang yang bercinta tiap malam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cinta-cinta yang lain tidak ia berikan karena semuanya sudah habis, cintanya ia berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalimat ini sekali lagi ya, kalimat ini kan sering kita dengar sehingga saya merasa mencukupkan, tidak harus menjelaskan kembali tentang makna mahabbah dalam masalah ini. Tapi paling tidak bahwa maksudnya dia menghabiskan ibadah kepada Allah itu di tiap waktu, bukan hanya di 10 hari di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, ini saya kira ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim, bab ke-224 tentang masalah-masalah masalah-masalah puasa ya. Tapi intinya tadi ya, sudahlah kita fokusnya pada ibadah, pikirkan diri kita aja dulu ya. Kalau memang mau ini dengan orang lain ya berarti harus memahami dari berbagai persoalan ya. Harus
interdisipliner gitu kan. Jadi semuanya harus digunakan. Usul fikihnya, tuh maqasid syariahnya, macam-macam, sehingga nanti kemudian pada akhirnya kita tidak enggan lagi ribut gitu loh. Akhirnya kita fokus memperbaiki diri, berbaik sangka kepada ikhwannya, kepada akhwatnya, memikirkan perjuangan, itu saja. Ya, bahwa kemudian dengan keburukan orang lain atau perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, dia kemudian tinggalkan. Insya Allah pada suatu saat akan sampai kepada itu. Jadi ada masa di mana kita akan debat seakan-akan kitalah yang paling benar. Ketika kita mengetahui satu titik yang paling kecil. Tetapi ketika kita memahami satu titik yang agak sedikit nonjol gitu kan, maka kita mulai paham. Oh, syariat ini ternyata semuanya itu begini. Masing-masing kita punya perjalanan, masing-masing kita ini punya bentuk perjalanan, bentuk pengibadahan, bentuk pemahaman, sehingga tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau mau, jelaskan saja penjelasannya apa. Ya, bahwa apalagi sekali lagi masalah far'iyah. Far'iyah itu multi tafsir gitu loh. Apalagi kenapa? Karena tidak dibatasi oleh nas yang mematikan. Saya sebut ya nas yang mematikan. Wong ada nas yang sudah mengunci saja bisa beda pendapat. Nah, maka oleh sebab itu kelapangan dada kita untuk saling mendoakan, saling mendukung itu lebih baik. Lebih baik sudah kita saling mendoakan saja, ya. Jadi misalnya perbedaan furu, saya tidak baca doa kunut subuh. Ikhwan mustami', kebanyakan dari mustami' rasil ini menggunakan doa kunut subuh. Maka saya kata, Allahumma ya Allah, terimalah ibadah mereka. Mereka telah berupaya mengikuti kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka terimalah ibadah mereka. Adapun ibadahku ya Allah, tentu tidaklah lebih baik juga dengan ibadah mereka. Aku pun menginginkan Engkau menerima cintaku dalam bentuk ibadahku semacam ini. Kan hakikatnya saya tidak mengerti hakikat syariat secara keseluruhan. Enggak, saya nggak ngerti. Cuma satu aja yang aku minta, agar Engkau menerima cintaku ini. Cuma itu saja. Masya Allah. Ya. Itu saya kira sebagai pengantar kajian pada sore hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, demikian Iwan Ahwat kajian atau pemaparan dari Ustadz Ahmad Soleh yang tadi Ustadz menyampaikan temanya itu tentang beberapa masalah dalam puasa. Nah. Dan ada 4 hadis yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Soleh. Bagi Iwan Ahwat yang memiliki pertanyaan seputar tema kita pada sore hari ini, bisa dikirimkan melalui layanan WhatsApp Rasil di 08111 999 720 ataupun ingin berinteraktif langsung di 021 845 1512 ataupun yang menyaksikan via YouTube bisa mengirimkan pertanyaannya via kolom komentar YouTube Rasil TV. Ya Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama ini datang dari Bapak Yudi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah untuk menjalankan puasa Senin Kamis? Syukur. Nah, pertanyaan yang menarik sekali, bagus sekali. Bagaimana caranya bisa mempertahankan saum Senin dan Kamis? Pertanyaannya, ngapain saum Senin Kamis kan gitu? Berawal dari situ cara berpikir. Nah, ya saya pertama misalnya ya ingin kan kita tidak tahu, masing-masing kita berbeda. Tapi kalau kemudian seseorang yang sudah sampai kepada satu titik bahwa ia mencintai Allah, maksudnya mengibadahi Allah, maka alasan itulah dia akan mengakibatkan istiqomah. Misalnya dia merasa bahwa Allah ini telah memberikan segalanya, bahkan sebelum ia minta Allah sudah beri. Maka ucapan terima kasihnya dengan saum Senin Kamis diantaranya. Selain saum Ramadan. Maka insya Allah dengan bukti, ya Allah, kenapa Anda berpuasa Senin Kamis? Malu saya sama Allah. Tiap anak punya keperluan selalu saja Allah penuhi. Kemarin waktu saya mau menikah, sesungguhnya saya galau memikirkan untuk ini perlu sekian juta, tapi alhamdulillah ternyata pada saatnya Allah beri dari jalan yang tidak saya duga-duga. Maka saya ingin membiasakan saum Senin Kamis sebagai syukur kepada Allah.
sebagai bukti ucapan terima kasih saya kepada Allah. Nah, itu yang harus dipahami. Karena makanya kenapa kita disarankan, ya, diajarkan untuk muhasabah, untuk tafakur, gitu kan? Untuk membaca persoalan-persoalan hidup kita ini gimana? Sehebat apapun penderitaan kita, kalau mau ternyata rahmat Allah lebih besar. Nah, itu yang kemudian yang diambil alasan, diambil yang dikasih underline, ya, di garis bawah itu tadi hasil pemikiran ternyata rahmat Allah ini betapa mahalnya. Maka oleh sebab itu, pertama, kalau kita ke rumah sakit, coba baca, Iqra tuh di rumah sakit itu ada apa? Bacaannya banyak tuh. Ya bukan hanya tulisan yang ada nempel, yang Anda baca. Coba baca itu. Apa yang terjadi ketika orang dipasang dengan oksigen? Sehingga kemudian dia harus bayar, oksigennya harus dia bayar. Gitu kan? Nah, kita gratisan, coba. Nafas kita, Masya Allah, indah sekali. Bisa mengharap dengan segar. Nah, itu catat. Sehingga, oh iya, ya Allah, ternyata saya merasa ternyata ini menjadi hamba yang terpuruk, ternyata menjadi hamba yang terbaik dalam masalah ini. Diperlakukan begitu baik oleh Engkau, ya. Nah, maka oleh sebab itu, mulai dari situ. Jadi bukti ucapan terima kasih kita, bukti syukur kita kepada Allah. Misalnya kalau Anda ingin menekankannya dengan saum Senin Kemis, falyamal, lakukan itu. Dengan dasar tadi, cinta. Kemudian yang kedua, Anda akan menambahkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita ini yang merasakan bagaimana kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit sekali, kecuali mereka yang mau ikut merasakan saumnya Rasulullah. Ya, meskipun tidak sama saumnya, paling tidak mulai terbit fajar hingga terbenam matahari lah bisa merasakan. Kalau Rasulullah nyaris setiap hari, dalam tanda petik siam. Nyaris setiap hari, saya katakan. Kenapa? Karena kata istrinya ketika beliau wafat, apa kata istrinya? Wahai orang yang tak pernah kenyang. Kalaupun makan, nggak pernah kenyang memang. Tetapi dalam masalah ini, bukan sekedar yang tak pernah kenyang itu karena makan. Bukan. Karena beliau selalu membatasi masalah itu. Beliau kendalikan. Bahkan beliau lebih mendahulukan orang lain, mendahulukan umatnya dalam masalah itu. Nah, kalau kita Nabi beralasan diantaranya saum Senin Kemis apa? Karena pada hari itu amalan dilaporkan. Apalagi kalau kemudian mau ditaksis, karena pada hari itu maksudnya Isnain aku dilahirkan. Maka kemudian sebagai bukti cinta kepadanya kita ikuti Senin Kemis, dihayatin. Seperti ini tuh masih tetap aja ambigu. Karena seperti ininya kita belum sampai kepada hakikat seperti ininya Rasulullah gitu loh. Ya, karena ambigu itu bagus dugaan kita aja. Oh, seperti ini saumnya Rasul. Enggak, beda. Gitu kan? Bahwa kemudian kita mengatakan seperti ini karena kita dari seperti ini yang jauh seperti saum Rasul aja kita merasakan sesuatu. Ada kenikmatan. Nah, maka oleh sebab itu agar bisa istiqomah salah satunya begitu. Ya, ini tentu di tahap yang di tingkat-tingkat yang yang sudah sampai kepada pemahaman itu, gitu ya. Nanti juga kita juga kemudian dengan penjelasan saya tadi tidak boleh kemudian kita katakan begini, kamu ini nggak berterima kasih kepada Allah, jarang kamu saum Senin Kemis, kan jadi masalah tuh. Kalau dibalik penjelasannya itu kemudian dibalik kan jadi masalah. Nah, maka oleh sebab itu saya mengambil dari sisi agar kita bisa istiqomah. Bukan kemudian menjustifikasi orang lain yang tidak saum Senin Kemis, kemudian kita beri label menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah. Enggak, bukan dari sisi itu kalau untuk orang lain. Tapi ini untuk diri kita. Ya, yang ketiga berikutnya. Senin Kemis tadi karena amalan sehingga Nabi sendiri mengatakan, dan aku ingin ketika amalku ini dilaporkan aku dalam keadaan siam, dalam keadaan menahan berbagai persoalan-persoalan yang melalaikan. Nah, maka saum juga itu maksudnya, sehingga merasa nanti ketika dilaporkan si fulan sedang apa, kan begitu, dan Allah Maha tahu, begitu ke dalam hadis-hadis itu, ya, dan Allah Maha tahu, oh sedang berpuasa, ya. Jadi
Ini yang harus kemudian dipahami ya. Jadi kepada penanya Akhil Habib, jadi niatkanlah itu semua, paling tidak ada 3 alasan tadi yang bisa mendorong supaya kita bisa istiqomah. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Ibu Siti di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ahmad Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin Allahumma. Bagaimana ciri-ciri bahwa kita sudah memaafkan orang lain? Apa cukup hanya dengan di lisan saja, Pak Ustadz? Syukron. Iya, dalam kajian memaafkan itu ada tingkatannya. Ya, makanya ada ya, bahasa kita ada memaafkan. Ada kemudian ada yang memaafkan lisan, itu lebih bagus. Masih bagus, dia sudah memaafkan. Tetapi di hatinya masih ada sesuatu, katakanlah dendam, macam-macam. Tapi dia kendalikan, gitu kan? Makanya kan ciri-ciri orang yang puasanya yang siamnya benar atau berhasil, ciri orang bertakwa itu salah satunya tadi dia bisa mengendalikan emosi. Tidak dia ucapkan, padahal dia juga dendam, tapi dia tidak buktikan dalam ucapan. Dia tahan. Tapi yang kedua, tingkat kedua sudah berani mengatakan, "Sudah saya maafkan." Meskipun di hati ya masih ada bekas-bekasnya. Nah, tetapi permaafan yang dikehendaki sampai tingkat tertinggi adalah permaafan yang tidak meninggalkan bekas. Artinya bahwa seakan-akan dia belum pernah melakukan apa-apa. Ini halaman baru namanya ya. Kalau halaman lama dia pernah salah kan ada bekasnya, bekas tip X. Nah, maka supaya maafnya sempurna, anggap saja bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada diri kita. Jadi kalau kita, saya sudah maafkan, tapi kemudian masih dendam. Saya sudah maafkan, tapi ketika ada kesempatan kita melakukan mencelakai dia, itu bukan memberi maaf. Maaf yang dikehendaki sesungguhnya adalah permaafan yang bersih, tanpa bekas. Kalau bersih tanpa bekas berarti bukan halaman lama. Karena kalau halaman lama meskipun sudah di tif X ada bekasnya. Berarti ini halaman baru. Seakan-akan dia belum pernah menulis keburukan di dalam lembar kehidupan kita. Karena halaman baru, lembaran baru. Gitu ya. Jadi itu. Jadi maka oleh sebab itu untuk bisa seperti itu tuh. Diantaranya apa? Banyak setelah sholat atau kapanpun doakan 2 orang tadi. Yang kita maafkan. Ya Allah maafkan dia. Ya Allah, maafkan dia, ya Allah. Maafkan dia, ya Allah. Jangan sampai engkau berikan bala untuknya. Karena dosanya itu kepada saya. Jangan, ya Allah. Maafkan dia, ya Allah. Tapi dia yang merebut kekasihku, ya Allah. Maafkan dia, ya Allah. Karena bisa jadi kekasihku lebih cocok dengan dia. Gitu kan? Kan logika-logika keimanan tuh begitu. Kita selalu baik sangka kepada Allah bahwa semua peristiwa yang terjadi di alam ini semuanya tertuju kepada pemahaman bahwa itu semuanya adalah hal yang terbaik bagi diri kita. Sampai seperti tadi, apapun yang terjadi pada diri kita, bahwa itulah yang terbaik. Ada rahasia yang tidak kita pernah ketahui. Seperti tadi ya, yang paling menyakitkan kan kalau kekasih kita diambil dia kan gitu. Itu paling menyakitkan, tapi ketahuilah bisa jadi ketika kekasih kita juga mau diambil dia, itu menunjukkan bahwa Allah berikan yang terbaik. Engkau tidaklah lebih sakit nanti gitu ya dibanding dengan sekarang ketika kekasihmu diambil. Tapi kemudian Allah datangkan penggantinya yang lebih ikhlas, lebih tulus mencintaimu dengan tidak melihat statusmu. Kan itu lebih indah lagi. Nah maka oleh sebab itu, lihat saja nantilah sudah serahkan pada Allah gitu. Maka tadi tetap doakan. Ya, tetap doakan. Itu untuk bisa menjadikan permaafan itu sempurna, salah satunya menghilangkan ghil tadi, menghilangkan dendam, kesumat kepada orang tersebut. Maka salah satunya ketika kita berani mendoakan dia kepada yang lebih baik, pertanda itu insya Allah maaf kita akan lebih baik. Ya, oke, demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian Ibu Siti. Ini pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Selamat di Mampang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila saya bersedekah dengan mengatasnamakan ayah saya yang sudah wafat, apakah itu diperbolehkan? Dan apakah pahalanya sampai ke almarhum ayah saya Pak Ustadz? Syukron. Nah,
Akhil Habib, Bapak selamat. Ketika Anda beramal dan ayah Anda itu seorang muslim, maka Anda harus berkeyakinan bahwa beliau mendapatkan kebaikannya dari apa yang Anda amalkan. Gitu ya? Oke, baik. Ini yang harus dipahami dulu. Bagaimana kalau kemudian secara khusus, kalau tadi kan tanpa disebutkan saja dapat, ya kan, tanpa disebutkan. Ketika anak soleh, misalnya seorang anak melakukan kebaikan, maka ibu bapaknya dapat kebaikan. Dari sisi mana? Bisa jadi apakah dia, kan dulu kita selalu memberikan syarat ibu bapaknya harus mendidiknya dulu. Jadi kalau kebaikannya nanti dia dapat kebaikan. Akhil Habib, jika sebuah tim kebaikan itu semuanya dapat, ya misalnya ada sebuah kebaikan tapi dilakukan oleh tim, maka semuanya sama. Ada orang soleh berbuat baik, dia tidak akan menjadi orang soleh ketika tidak melalui ibu bapaknya. Berarti ibu bapaknya juga mendapat mendapat kebaikan karena dia menjadi tim lahirnya dia. Maka itulah kelebihan orang yang memiliki anak soleh. Dia ya dikategorikannya sebagai tim, gitu. Kecuali dia tidak beriman, itu lain lagi. Ketika dia tidak beriman, ketika ia kafir, maka itu beda, transfernya susah, gitu loh. Tapi kalau sesama ketika ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia sebutkan untuk ayahnya maupun tidak, insya Allah dalam masalah ini bapaknya mendapatkan kebaikan. Ya, jadi para ikhwan sekalian, jangan khawatir ya bahwa kemudian tadi karena begini, misalnya yang biasa yang di atas namakan tadi yang ditanyakan, apa yang di atas namakan ayahnya, pokoknya misalnya berkurban atau apa gitu kan, semuanya kalau saya coba lihat itu insya Allah sampai. Ya, misalnya haji tuh, dalam masalah haji sudah ada. Terus kemudian bayar hutang. Kita bayar hutang, tapi yang berhutang bapak kita, sampai nggak kira-kira? Kan gitu. Misalnya begini, bapak saya waktu hidupnya hutang sama si A 50 juta. Saya oleh Allah diberikan kelebihan sehingga 50 juta bisa saya bayarkan. Padahal ayah saya sudah meninggal dunia. Itu yang gampang dipahami. Maka ketika saya membayarnya 50 juta tanpa harus kemudian ditaksis gitu kan, yang jelas bahwa ini sampaikan saja, ini saya bayar hutang, ayah saya dulu hutang ya. Gitu ya. Maka hutang itu dianggap selesai. Nah, maka oleh sebab itu ikhwan, sekali lagi serahkan kepada Allah Azza wa Jalla ya, bahwa ini saya berharap dengan ini, nah itu bisa jadi wasilah. Bisa dari sisi wasilah bisa digunakan juga, kan begitu. Kita beramal kemudian dengan wasilah, ya Allah dengan wasilah ini maka berikanlah kebaikan kepada bapak saya. Nah itu nanti bab wasilah kan ada tuh. Dari sisi bab wasilah bisa dipahami, bisa diterima, kan begitu. Dari bab-bab yang lain, maka oleh sebab itu kalau kita melihatnya satu mungkin kita akan menolaknya. Tapi kalau dari bab-bab yang lain maka kita akan membenarkan, oh insya Allah sampai. Gitu ya. Tadi diantaranya apa? Bab wasilah. Dengan wasilah saya berbuat baik ini, saya memohon kepada engkau ya, belilah pahala yang setimpal kepada bapakku, kan begitu. Ya, kan wasilah begitu ya. Nah, nanti kalau bab wasilah amal dengan yang ahli amal, itu mana yang lebih utama? Nah, ini nanti begitu. Mau tidak mau, ini saya tambahkan. Ya begini misalnya. Saya kan yang kita sepakat bahwa dibenarkan itu wasilah itu dilakukan dengan amal soleh gitu ya. Nah oke. Kalau memang seperti itu tidak masalah. Pertanyaannya mana yang lebih hebat wasilahnya, dengan amal soleh atau dengan orang pelaku amal solehnya, gitu ya. Saya berwasilah dengan risalah Nabi Muhammad. Maksudnya dengan amalan-amalan Nabi Muhammad.
Tetapi kemudian saya berwasilah dengan Nabi Muhammad itu sendiri. Mana yang lebih baik? Nah, seperti itu saya kira ya. Karena bab kita bukan bab itu, tetapi paling tidak ini ada hubungannya sehingga kita bisa paham, gitu ya. Jadi wasilah yang kita pahami dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hanya sebatas amal. Tapi nanti ternyata, oh masya Allah, ya maka dengan wasilah, ya Rasulullah SAW kada. Maka dengan wasilah kada itu bisa dijadikan cantolan, ya sebagai cantolan. Maka oleh sebab itu saya kira kita semua akan terus mengkaji ya, terus mengkaji. Tapi yang jelas bahwa kalau kemudian masing-masing kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita lakukan, itu dasarnya itu. Namun kemudian faktanya nanti karena dasar dalil juga isyarat memberitahukan, bisa jadi amalan seseorang akan berpengaruh kepada orang lain. Padahal dasarnya tadi, ya, kalau kemudian sesama muslim. Kemudian hubungan anak, sesama muslim hubungan anak dan orang tua. Kayak begitu, ya. Maka kemudian ini yang perlu kita kaji lebih jauh untuk bisa lebih memahami lebih dalam lagi. Tapi kesimpulannya adalah insya Allah itu sampai. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita kembali dalam kajian Tausiah sore, kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Ahmad Soleh. Yang tadi pada sesi pertama Ustadz menyampaikan temanya tentang beberapa masalah dalam puasa. Dan di sesi kedua sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz. Dan kita akan kembali melanjutkan membacakan pertanyaan dan juga komentar dari Ikhwan Akhwat semua. Ini ada satu komentar Pak Ustadz dari Bapak Joko Mursito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, ada suatu penelitian dari Profesor Dr. Hiroshi Ito. Meneliti tentang autophagy, yakni bahwa badan kita perlu dilaparkan 12 sampai 16 jam agar badan senantiasa sehat. Juga sebagai detox dan bisa membuat awet muda. Hasil penelitian ini mendapatkan hadiah Nobel. Jadi sangat nyata bahwa apa yang dicontohkan Nabi dan Allah itu semua adalah pelajaran hidup sehat bagi umatnya. Wassalamualaikum. Ini tentang puasa Senin Kamis. Nah, jazakumullah khair. Iya. Tanggapi, Ustaz? Iya, baik. Saya ingin sampaikan ya. Syariat itu kan kita ketika itu sudah jadi syariat, maka tidak ada pilihan lain bagi kita yang beriman itu sami'na wa ata'na. Nah, ya kita mendengar sami'na wa ata'na dan kita mengikutinya, mentaatinya. Adapun nanti orang mencari rahasia itu boleh saja, salah satu itu tadi penelitian. Oh, ternyata seperti ini. Itu maka kebanyakan kemudian orang mendapatkan hidayah Islam itu dari penelitian-penelitian semacam itu. Dan kita orang beriman ya mendukung juga bahwa itu penelitian-penelitian semacam itu tidak kita halang-halangi, silakan aja. Tapi yang jelas kami sebelum penelitian juga itu terbukti, kami tetap iman karena ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu ya. Jadi tadi penelitian Jepang, orang Jepang kalau tidak salah, itu ya kita respon positif gitu ya. Karena kita tetap berbaik sangka, bahkan berkeyakinan gitu ya. Setiap syariat yang Allah syariatkan mesti ada rahasia-rahasia yang belum kita temukan. Baru kemudian dengan riset-riset ditemukan, oh itu pun baru satu rahasia, belum rahasia yang lain gitu ya. Jadi demikian saya kira respon positif terhadap sebuah penelitian tadi ya. Oke, demikian. Ya, terima kasih ya Bapak Joko atas komentarnya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana jika seorang menantu perempuan memotong uang yang diberikan oleh suaminya untuk ibunya atau untuk orang tuanya? Maksudnya pencerahannya Pak Ustadz. Untuk berarti untuk mertuanya untuk mertuanya, Oke, baik. Tentu ini tidak bisa secara mutlak menjawabnya. Begini, saya katakan tidak boleh alias ya tidak boleh, mamnu'un. Kenapa tidak boleh? Jika si suami
memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Si suaminya misalnya untuk dapurnya, untuk listriknya, untuk macam-macamnya, nah sudah dipenuhi oleh suaminya, maka dia tidak boleh lagi motong itu untuk ibu mertuanya. Gitu ya, oke. Tetapi kalau kemudian kewajiban suaminya tidak ditunaikan, ya, tidak ditunaikan, maka dia boleh mengambil seperlunya, memotong seperlunya. Ya, tidak berlebihan. Loh, tapi kan itu untuk ibunya. Kalau bisa dikomunikasikan, komunikasikan. Mas, uang untuk ibumu aku potong sekian kemarin. Karena ini saya tidak bisa masak, karena gas sudah habis, anak-anak ini kada. Nah, itu kan tetap tanggung jawab suaminya masalahnya, gitu kan? Nah, maka saya katakan bahwa itu tidak boleh ketika si istri tadi telah dipenuhi kewajibannya oleh siapa? Oleh suaminya. Tapi jika tidak, maka dia boleh dengan lebih baik dengan mengkomunikasikannya. Kala itu tetap akan menjadi beban suaminya. Dipotong atau tidak, sekarang tidak dipotong, dikasihkan ke ibunya. Rumah tangganya bisa berantakan. Karena tidak terpenuhnya tadi. Ya, berantakan yang saya maksudkan tentu ada proses, ada tahapan. Misalnya, ketika tidak dipotong, dia kemudian mau ngutang lagi, malu. Karena hutangnya sudah numpuk tuh di tetangga. Gitu kan? Apalagi sampai kemudian memberikan warning di tetangganya. Pokoknya kamu nggak boleh ngutang lagi. Ini sudah sekian juta, nih kapan bayarnya? Lagi pula kalau benar kasihan juga tetangga kita. Dia cuma modalnya segitu dihutangin sama kita, nggak bisa belanja akhirnya. Akhirnya nanti menjadi apa? Sistemik, istilah sistemik. Dari hutang kita berpengaruh kepada belanjanya si tukang warung, akibatnya si dia kemudian tiap hari jualannya semakin merosot, akibatnya subhanallah. Tapi kan kita belum pernah gitu kan berhutang kepada toko-toko milik orang besar, gitu kan? Pernah nggak kita ngutang ke toko A gitu, toko A yang ada di mana-mana gitu? Pernah nggak ngutang? Ngutang dulu ya, saya nggak pernah. Tapi sama tetangga kita yang sudah modalnya sedikit, tidak punya jaringan macam-macam, itu harus jadi catatan. Kembali berawal dari tadi, bisa dipahami ya. Jadi saya tidak menyatakan secara mutlak boleh dipotong, enggak. Boleh dipotong jika kondisi semacam tadi. Sebagaimana juga tidak boleh dengan catatan tadi ketika ia menjadi kewajiban suaminya itu dipenuhi semuanya. Ya, jadi demikian yang bisa saya jelaskan. Kalau begitu nanti jika itu pertanyaan misalnya pengalaman pribadi atau kasus pribadi, ditanya itu suaminya. Nih, duit ibu dipotong sekian sama istrimu misalnya gitu. Kamu telah memenuhi nggak kewajiban kamu sama istrimu tuh untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan rumah tanggamu? Iya bu, aku belum. Iya, kalau gitu kamu yang salah, bukan istrimu, kan bisa begitu, gitu ya. Maka oleh sebab itu komunikasi perlu dibangun. Demikian saja yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting menjaga komunikasi. Naam, komunikasi. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa yang harus saya panjatkan ketika anak yang saya banggakan, anak yang menjadi harapan saya di dunia dan akhirat, yang tadinya sangat hormat dan penurut kepada orang tuanya, tapi sekarang sedang jauh dan sangat berubah karena ada kesalahpahaman sebelumnya. Masya Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, apa doanya harus saya panjatkan? Nah, ya boleh dipilih doa apa saja gitu kan. Oke, saya tawarkan misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Boleh itu diperpanjang, diperbanyak. Atau doa sholawat. Ya, saya kalau tidak salah hampir sama tuh perlahan saya udah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, itu alihi itu nanti akan dikembali. Jadi doa salawat kita disampaikan kepada Rasul. Rasul sudah meninggal nih, disampaikan kepada Rasul. Nah, oleh Rasul itu salawat itu dikembalikan sesuai dengan salawat kita. Kalau itu ditujukan kepada Nabi berarti dikembalikan kepada kita. Kalau ditujukan kepada Nabi dan keluarganya berarti kepada kita dan keluarga kita. Kalau ditujukan kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang Nabi ridhoi, maka akan kemudian juga dikembalikan seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti itu banyak. Jadi para nabi itu jasanya tidak dimakan bumi.
gitu kan. Nah, jadi ketika kita salawat kepada Nabi, maka oleh sebab itu, jadi salawat itu jadi Masya Allah, kemana-mana kebaikannya. Ya, Masya Allah. Nah ini, maka oleh sebab itu saya kira tadi selain doa tadi, kemudian Anda apa tadi? Baca salawat, ya salawatnya, ya tadi boleh dipilih salawat apa saja, banyak. Loh, kalau salawat apa saja? Ya salawat, saya bilang. Kan Quran hanya mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada salawat, ada salam. Teksnya nanti, yang penting ada ini, salawat dan salam. Teksnya bisa macam-macam. Selama tadi ada bahwa kemudian Anda lebih memilih kepada secara riwayat sampai sahih dari Nabi SAW, sudah ambil itu yang sahih dari Nabi. Tapi jangan coba-coba kemudian menjustifikasi salawat dan salam yang lain yang tidak bertentangan. Gitu loh. Ya, ini yang kemudian, maka fikih saya mengambilnya fikihnya fikih ukhwah. Kan misalnya begini, ada salawatnya kan ada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ani bihi fi kulli atwari wa ala ali wa sahbihi ya nur, disebut salawat nur. Gitu kan? Ada juga sallallahu ala Muhammad dan seterusnya, muncullah disebut salawat Jibril. Jadi salawat itu ya boleh saja diteliti isinya apa. Oh, ternyata salawat dan salam istrinya. Ya apa isinya? Ada lagi, maka kemudian nanti para ulama menjelaskan. Jadi mereka juga riset, penelitian para ulama nggak gegabah, gitu kan? Bahwa loh, nah risetnya apa? Oh tadi induknya itu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu induknya. Nah maka kembali nanti hadis menjelaskan. Ya, kalau kita bersalawat kepada Nabi, nanti dikembalikan oleh Nabi salawat itu. Ya, gitu ya. Jadi diterima oleh Nabi, dari Nabi kemudian salawat itu dikembalikan kepada kita. Jadi itu menjadi kebaikan bagi si ahlus salawat. Dari sinilah saya kira semua kita akan merasakan, oh kalau begitu kenapa kita harus benci kepada umat Muhammad yang beda dengan kita? Wong dia juga mendoakan kita kok. Benar nggak kira-kira? Oh, katakanlah kita ini beda pendapat dengan umat Nabi Muhammad yang lain. Betul nggak? Bahkan kita benci amat dia sih. Kenapa sih sama saya kok begitu amat? Padahal dia juga berdoa. Atau dalam salatnya apa? Assalamu alaina assalamu dan seterusnya itu. Di dalam salat kan mendoakan umat Nabi Muhammad itu. Hamba-hamba yang soleh. Dan kita juga ingin menjadi hamba yang soleh. Didoakan tuh sama umatnya. Sementara kita membencinya, mendoakan kita, masa iya? Nah maka oleh sebab itu, ingatlah bahwa kita tuh sering mendoakan orang-orang umat Nabi Muhammad itu yang menurut kita beda pemahamannya. Tapi faktanya kita mendoakan mereka kok. Kalau faktanya iya, maka sebaliknya juga mereka mendoakan kita juga. Maka sebaiknya sudahlah. Umat Nabi Muhammad itu Masya Allah, kita cintai karena Allah. Sebagaimana juga kita ingin dicintai oleh mereka, ingin dicintai oleh Rasul, maka ada doa apa? Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalal yuballighuna hubbak. Gitu kan? Ya Allah, saya memohon kepadamu kecintaanmu. Dan saya memohon kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Oke lah kita beda pendapat, tapi dia mencintai Allah. Maka kita minta juga cintanya mereka kepada Allah. Nah ini saya kira para ikhwan sekalian, maka oleh sebab itu sesama umat Nabi Muhammad tidak punya alasan untuk saling menjatuhkan, untuk saling menjegal, untuk saling mencelakai. Yang ada yang diperintahkan untuk saling menghormati, saling bekerja sama, saling mendoakan, bersatu padu dalam berbagai perbedaan. Sekali lagi, bersatu padu dalam berbagai perbedaan. Ya, nah ini yang kemudian saya ingin sampaikan. Ya, demikian saya kira Akhil Habib yang dapat saya jelaskan tentang persoalan tadi. Jadi doanya itu saja, perbanyak doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Boleh itu.
atau boleh diikuti dengan memperbanyak sholawat yang menisbatkan alihi, karena keluarga kita yang diinginkan ya. Sehingga Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, tapi kalau kemudian nanti mau ada tambahan, boleh. Tidak ada masalah. Tidak harus kemudian, oh itu mah sholawatnya firqah A, oh ini mah sholawat. Enggak. Meskipun itu ada perbedaan, tetap Masya Allah, mohon maaf ya. Ada salawat hanya disebutkan Nabi Muhammad dan keluarganya, sehingga kemudian dituduhlah bahwa itu salawatnya kelompok A. Kemudian ada yang membacanya pakai yang lain. Kemudian lagi-lagi dia mengatakan itu adalah salawatnya kelompok B. Padahal sama-sama salawat. Kenapa mesti jadi permasalahan? Karena tidak mengerti tentang efek dari salawat tadi. Kalau mengerti, maka bisa ditambahin lagi sesungguhnya. Dan itu sudah kita buktikan sesungguhnya. Meskipun kalimat bisa ditambahkan menjadi permasalahan kalau tidak ngerti. Loh, ini Ustadz ini kok ngajak untuk nambah-nambah sholawat nih. Kan bisa begitu kalau tidak mengerti. Padahal maksudnya adalah tadi ya, pada akhirnya kemudian toh juga di sisi lain, kita tidak hanya bicara tentang Nabi Muhammad, tidak hanya bicara tentang keluarganya, tidak hanya bicara tentang para sahabatnya, bahkan kita di dalam versi yang berbeda kita juga mengucapkan selamat, memohonkan ampunan, memohonkan keselamatan bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, khususnya yang telah menjadi umat Nabi Muhammad, umat umat ijabah. Nah, umat yang ini saja, umat dakwah ya, artinya yang belum memeluk Islam, tetap didoakan oleh kita. Ya, kecuali yang sudah meninggal dunia sementara dia mengkufuri risalah Nabi Muhammad. Itu bukan daerah kita. Ya, kalaupun mau yang mengkufuri saja, apalagi makanya nanti ada pembanding gitu. Bagaimana sih cintanya para nabi kepada umatnya? Itu harus cari pembandingnya. Supaya kita melihat umat Nabi Muhammad, dia saudaraku. Dia membenci aku, ya Allah. Dia membenci aku karena dia belum tahu aku ini siapa. Dalam pengertian aku ini siapa itu bukan menunjukkan kelebihan, enggak. Karena dia belum tahu kalau aku ini juga adalah darah dagingnya dalam akidah. Mungkin kalimat ini baru, darah dagingnya dalam akidah, maksudnya itu kiasan gitu, bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan, tidak ada perbedaan antara dia dengan kita kalau kita sama-sama muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah, alhamdulillah. Sungguh luar biasa Ustadz salawat Ustadz ya. Nah, masyaallah. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Ibu Ningsih di Sukabumi. Naam. Mendengarkan melalui radio Latansa Sukabumi. Pak Ustadz, bahasa Sunda. Coba, kita terjemahkan aja ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya punya anak yang sudah dewasa. Dulu pernah mengompol saat tidur siang dan itu kondisinya sedang puasa sunnah. Apakah itu puasanya jadi batal Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya. Nah, Masya Allah. Naam. Kama bayantu lakum qabla hadha, sebagaimana yang saya jelaskan sebelum ini, bahwa sesungguhnya junub itu tidak membatalkan puasa. Nah, tadi puasanya sunnah, tidur siang kemudian dia ngompol tentu maksudnya mimpi gitu kan. Hanya saja kalau tadi saya katakan Nabi tidak pernah bermimpi dalam masalah itu gitu kan. Dalam masalah itu maksudnya hilm dalam masalah junub tadi mengakibatkan junub, sementara kita umatnya tidak terbebas. Artinya ada di antara kita yang seperti itu, artinya mimpi gitu loh ya. Nah, maka jawabannya adalah sebagaimana tadi, berarti dia tidak batal gitu ya. Apalagi juga banyak faktor mimpi itu. Pertama, saya tidak tahu persis tadi anaknya itu sudah dewasa atau belum, udah balik atau belum. Nah, nanti itu ada produksi ya. Sekarang kita lihat dari sisi pendekatan kesehatan atau pendekatan biologi
ya kan? Jadi produksi laki-laki memproduksi itu 3 hari sekali. Maksudnya 3 hari sekali itu dalam 3 hari itu bisa penuh. Jadi bisa saja kalau dia tidak berolahraga, tidak apa-apa, maka akan tertimbun, maka keluarnya lewat mimpi. Tapi bagi mereka yang ini, yang sering berolahraga yang ini, itu bisa tersalurkan, gitu kan? Bisa tersalurkan dengan bentuk yang berbeda, gitu ya, dengan bentuk yang berbeda. Tapi bagi mereka yang kegiatannya kurang dalam pengertian tentu nanti pakarnya akan membicarakan. Tentu yang dimaksud ketika itu penuh tentu akan keluar. Nah, lewat apa? Lewat mimpi. Jadi mimpi dalam hal ini, dalam pendekatan biologi tadi bisa dipengaruhi oleh kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi juga karena diangan-angan. Sebelum tidur menghayal dia. Menghayal itu mimpi tadi memikirkan sesuatu. Si etanya kakuring teh. Gitu si eta kakuring. Dia masih ingat kemudian ingatlah masa lalunya dengan dia. Nah, seringkali itu terbawa kepada mimpi. Maka mimpi itu ada yang dari Allah, ya, yang dari Allah itu adalah yang mengarahkan kepada kesalehan. Dan ini nilainya 1/46 kenabian. Ya, jadi mimpi yang salih, ru'yatus salih itu senilai dengan 1/46 kenabian. Begitu di dalam satu hadis dikatakan. Yang kedua, minasyaiton. Minasyaiton tadi contohnya, ya, seorang pemuda atau orang yang sudah bersuami, yang sudah beristri mimpi seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah mimpi yang diangan-angan, ya. Nah, jadi saya kira jawabannya adalah tidak membatalkan, gitu ya, tidak membatalkan siamnya, namun kemudian dia harus segera mandi, gitu loh, ya. Jadi gitu ibunya nu tiasa dijelaskan ku pribados pangapunten. Mohon maaf, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan terakhir. Kita dibatasi oleh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di luar tema. Di kampung saya ada kegiatan namanya perelek. Hasilnya tiap 2 bulan dibuka. Uangnya dipinjamkan ke warga. Hasil kesepakatan pinjaman itu dikenakan biaya lebih. Misal dari 100.000 menjadi 110.000 per 2 bulan. Bagaimana itu ya Pak Ustadz? Apakah termasuk riba? Mohon pencerahannya. Nah, jadi begini. Pertama, saya menggunakan dulu. Jelas kalau itu riba ada tambahan. Tapi apakah riba yang diharamkan atau tidak? Ada pandangan-pandangan. Riba itu kan tambahan, ya. Jadi dari 100 jadi 110. Jika itu misalnya duit sumbernya dari perorangan, ya kan? Dari perorangan sekali lagi, dipinjamkan kepada perorangan juga, dikembalikan harus lebih, maka itu kategori riba yang diharamkan. Oke, sepakat ya? Oke. Nah, saya ingin melihat dari tinjauan yang berbeda orang lain. Nah, sekali lagi, ini fakta-fakta di lapangan. Ya, fakta. Tadi masyarakat ingin membangun dirinya, bukan pribadi nih, membangun masyarakat juga. Oke, maka ada perelek. Perelek itu diambil dari masyarakat, dikumpulkan. Sehingga ini menjadi bahan, menjadi menjadi modal. Jika ingin hati-hati, maka bahkan lebih baik diberikan. Itu yang lebih baik. Oh, ini ada tetangga kita perlu, udah kasih dia bantuan. Toh juga masyarakat sama, siapa yang memerlukan itu yang dapat hak, gitu kan, itu satu. Tapi kemudian sudah kasih pinjam. Itu juga sudah pertolongan. Kalau tadi diberi, kalau sekarang dihutangkan. Dihutangkannya, gitu kan, pinjam 100.000, kembali 100.000. Oke. Tapi kemudian ada kalanya di antara kita pelitnya minta ampun. Gitu. Jadi kalau seperti itu, orang yang lain kemudian tidak bisa mendapatkan juga pinjaman karena sudah habis oleh orang-orang yang terdahulu dipinjam. Nah, maka kemudian untuk mendorong di antara mereka tadi buat aturan bersama. Ya, itu kan aturan bersama. Iya. Pinjam 100.000 dikembalikannya 110. Itu pun sesungguhnya harus kasih catatan bagi yang mampu. Jadi sesungguhnya memerangi apanya? Memerangi kebakhilannya. Adapun yang tidak mampu sudah kita ketahui, maka ada dibuat panitia.
Ini kategorinya mampu bayar lebih apa juga harus dibebaskan, bahkan dibebaskan hutangnya maksudnya. Iya. Nah, maka sekali lagi karena ini sudah persoalan apa tadi, tapi sekali lagi kalau ingin bersih kayak tadi. Kalau ingin bersih sudah kasih aja, ini dia, kasih bantu. Ingin bersih lagi, kasih aja pinjam 100, kembali 100. Itu bersih sampai di situ selesai. Iya. Gitu kan? Tapi ini ada fakta di lapangan seperti itu. Maka sekali lagi saya katakan, kan saya harus katakan begini jadinya. Sudah nggak boleh itu, ya. Sudah tetap aja ini itu 100 ya kembalikan 100. Nah, nanti kemudian akan berbeda. Orang yang dermawan dengan orang yang bakhil, biarin aja yang bakhil tetap aja. Kalau misalnya bakhil bayarnya 100, pinjam 100 ya kembali 100. Ya sudah kalau gitu itu urusannya begitu. Nah, maka masyarakat itu yang lebih tahu sesungguhnya. Ya, jadi riba pun dia tahu itu bagaimana. Tapi ini persoalan kata mereka yang harus dijelaskan. Nah, maka saya mengedepankan fakta, tidak dalam teoritis. Gitu misalnya teoritis enggak haram. Tapi kemudian tadi karena tadi lingkungan, tapi tetap saya lebih menyukai tadi kalimat yang pertama, ingin selamat sudah. Ya, sebaiknya tinggalkan itu. Sudah kalau gitu berarti begini jadi nanti. Jadi ada satu fakta yang tidak berkembang dulu. Pinjam 100.000 kembali 100.000. Kecuali dia kalau mau menambahkan sukarela diterima. Itu lebih bagus. Yeah. Ini teori yang saya ingin sampaikan sebagai pengganti tadi, ya, sebagai pengganti tadi. Jadi tidak dibuat aturan sejak awal. Jadi aturannya dikemukakan bagi mereka yang akan mengembalikan lebih dipersilahkan dengan tidak dibatasi berapa harus dikembalikan. Dan itu lebih selamat. Dan faktanya biasanya yang seperti ini itu pengembaliannya lebih banyak. Kalau tadi kan cuma 10%. Ya, 10%. Iya kan, dari 100 jadi 110. Kalau misalnya bagi mereka yang meminta, biasanya datang itu, aduh alhamdulillah kemarin saya ditolong sekali, saya terpepet, alhamdulillah dikasih pinjam 10 juta dari masyarakat, ini saya kembalikan. Ini yang 10 juta untuk bayar utangnya, ini sedekah saya nih 5 juta, berarti 50%. 50%. Nah, jadi menurut saya ini yang saya sodorkan, ya, dan ini lebih selamat insya Allah karena tidak ditetapkan di awal. Ya, kalau ditetapkan di awal jatuhnya tadi riba. Maka oleh sebab itu hati-hati. Maka oleh sebab itu perdebatan semacam itu ini masih tetap berlangsung, terutama dalam kajian-kajian ekonomi gitu ya, termasuk juga ekonomi syariah ikut memikirkan bagaimana solusinya. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa tadi pinjam segitu kembali segitu, bahwa kemudian mau dilebihkan itu tidak dibatasi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, sebelum kita menutup kajian pada sore hari ini, mungkin ada kesimpulan untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Ya, kesimpulannya dari bab yang kita bahas bahwa sesungguhnya bahwa lupa itu merupakan rahmat Allah, mendatangkan sikap lain, ya, tidak membatalkan puasa. Jadi lupa di sini berarti lupa apa saja, ya, yang dapat membatalkan puasa jika dilakukan dalam keadaan sadar. Tapi kalau dalam keadaan lupa maka itu dimaafkan, tidak membatalkan puasa, ya, tidak harus diganti, tidak harus diqadha. Demikian yang bisa saya simpulkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin. Tadi Ustaz Ahmad Soleh menyampaikan temanya tentang beberapa masalah dalam puasa. Semoga apa yang disampaikan menjadi menambah ilmu dan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu doakan Ustaz Ahmad Soleh agar selalu diberikan kesehatan, agar bisa terus memberikan ilmunya bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Iwan Ahwat semua yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan juga atensi-atensinya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Amin Allahumma. Dari studio, akhir kata saya mohon undur diri. Fajar Hidayat ditemani oleh Yusuf Subangkit di meja operator dan juga Neza di balik layar switcher YouTube Brasil TV.
Mohon undur diri, mari kita tutup saja kajian sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.